Shalom warga kerajaan. Siapakah pria sejati itu? Beberapa puluh tahun yang lalu kita kedatangan anak-anak SD dari Korea. Dan mereka semuanya belajar taekwondo. Nanti lulus SMA mereka harus masuk yaitu wajib militer. Nggak ada soft boys seperti yang ditampilkan oleh K-pop itu. Nggak ada ya. Dan mereka betul-betul meniru yaitu apa yang dilakukan oleh Israel seluruhnya, dan juga saya lihat negara-negara lain membina anak-anak remaja mereka, anak-anak muda mereka. Singapura wajib militer. Dan saya lihat apa yang ada di belakang kita. Mau nggak punya putra-putra yang hebat? Saya lanjutkan apa yang saya sampaikan tentang Obed-Edom. Dalam 1 Tawarikh 26 dijelaskan apa tugasnya. Dia adalah shomer. Shomer itu porter, penjaga pintu. Tapi terjemahan lain juga berkata dia yang membersihkan, ya, janitor, cleaning service. Tetapi ayat 4 mengatakan kepada Obed-Edom lahir putra-putra. Sayang bahasa Indonesia anak-anak ya. Saya sudah berulang kali sampaikan kepada LAI untuk diganti putra, ya jangan anak gitu ya, jangan keliru ya. Dan firman Allah mengatakan sebab dia diberkati oleh Tuhan, ya. Firman Allah mengatakan ayat yang kelima, for God blessed him. Apa ukuran seseorang itu? Ternyata bukan berapa banyak toko, berapa besarnya pelayanannya, pabriknya, tapi putra-putranya. 8 orang semuanya gagah perkasa dan dijelaskan for God bless him. Kita mesti merubah yaitu apa kriteria daripada sukses seorang pria. Saya sebagai bapak rohani, saya menilai putra-putra rohani saya dari cucu-cucu yang mereka hasilkan, ya. Bukan, dan seringkali kita dengar, oh mesti ada satu yang ngaco, harus ada satu yang rusak. Nggak ada itu. Semuanya dikatakan hebat. Bukan cuma itu. Generasi berikutnya. Putra-putra daripada Semaya, putra sulung mereka disebutkan. Mereka adalah orang-orang yang gagah perkasa. Ayat ke-6. Mereka itu menjadi pemimpin. Ya toh? They rule over the house. Ya, memegang pemerintahan. Oh haleluya. Bukan cuma memegang pemerintahan, mereka pahlawan yang gagah perkasa. Gibor Khail. Gibor itu saya percaya pahlawan perang ya. Tapi Khail itu lebih luas. Khail itu kaya, pandai, berhikmat ya. Ahli strategi dan karakternya luar biasa. Punya penguasaan diri yang hebat, itu Gibor Khail. Bayangkan ini putra pada Obed-Edom. Nah kalau kita baca ayat selanjutnya, maka mereka adalah orang-orang yang luar biasa gagah perkasa ya. Ayat ke-8, mereka sekalian keturunan satu orang. Seorang doorkeeper, seorang janitor. Ya, jadi pelayanan saudara dan saya tidak menentukan. Ukurannya tidak menentukan, yang menentukan kalau kita dipanggil Tuhan. Putra-putra yang kita tinggalkan. Ada 68 orang. Ayat ke-8 dalam bahasa Inggris dikatakan able man for strength, for service. Wow. Orang yang cakap, orang yang mampu, orang yang hebat. Ada 68 orang. Saya ingin menjadikan Obed-Edom ini sebagai contoh teladan. Karena banyak orang mengira mereka korbankan keluarga mereka. Termasuk hamba-hamba Tuhan. Dan tidak membangun putra-putra mereka. Mereka frustrasi. Ikut Tuhan. Raising many sons into glory. Into able men. Strong men. In Jesus name. Haleluya. Amin. Haleluya. Bersukacita dalam Tuhan. Puji Dia dengan segenap kekuatan kita. Amin. Bersorak-sorak. Muliakan namanya. Yang berperang ganti kita. Bertepuk tangan. Bertepuk tangan. Muliakan namanya. Dia selamatkan jiwa.
Gereja Jemaat NTB kita mau nyatakan Tuhan yang bersama kami, amin. Berjalan bersama kami tidak akan takut Tuhan, tak takut, ku tak gentar, sebab Allahku bersama kami. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Tanganmu yang pegang hidupku, ku yakin kau bersama kami. Haleluya. Terima kasih Yesus, karena Kau tidak pernah meninggalkan kami. Segala puji, segala hormat kami naikkan kepadamu Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Iya. Haleluya, shalom, bisa angkat tangan, shalom. Shalom. Wow, senang sekali untuk hadir dalam ibadah GBI yang ada di Hotel Rindra GBI Tanjung Pujian. Ya, GBI Tanjung Pujian, selamat untuk dimulainya pelayanan ini beberapa waktu yang lalu, dan ini menjadi pelajaran yang penting bagi banyak orang bahwa di era pandemi seperti sekarang, di mana banyak orang tiarap, ini justru merintis yang baru. Nah, ini luar biasa ini. Karena itu saya benar-benar antusias untuk ikut Saya antusias sekali untuk mengikuti perkembangan GBI di Tanjung Pujian ini. Selamat untuk Bapak Pendeta Benyamin El-Rohi dan teman-teman yang telah memulai pekerjaan yang besar ini. Saya harap ini menjadi bagian dari rencana Tuhan yang besar untuk menyelamatkan kota kita, bangsa kita, menjadi bagian untuk pemulihan gereja Tuhan sebagai representasi kerajaan Allah di muka bumi. Oke, saya akan share screen. Ya, saya diberi tema tentang strong. Ya, stay strong in the midst of trouble. Jadi bagaimana kita tetap menjadi kuat di tengah-tengah situasi yang sulit. Bapak Ibu Saudara, kita tahu bahwa sekarang ada banyak orang mengalami gejala tawar hati. Pandemi ini telah menimbulkan masalah yang kompleks. Di dunia usaha terjadi tekanan yang besar. Di dunia pelayanan, saya menerima banyak sharing dari orang-orang yang mengalami pelayanan yang sulit. Di dunia kesehatan, demikian juga. Di dunia pendidikan, begitu juga. Di banyak hal. Sehingga banyak orang kemudian mengalami tawar hati. Dan Alkitab katakan, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Nah,
Jadi jikalau engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Ada seorang yang membuat satu quotes yang sangat terkenal, tough time never last, tough people do. Bagi kita, tough time never last, tough people do. Bagi kita, masalah yang sulit, waktu-waktu yang sulit tidak pernah berakhir. Tetapi orang yang kuat akan terus bertindak. Amin, haleluya. Tetapi orang yang kuat akan terus bertindak. Orang-orang yang tawar hati biasanya mereka mengalami demikian disebabkan oleh yang pertama, mereka merasa masalah itu terlalu besar. Masalah itu terlalu besar. Sebetulnya beberapa waktu lalu ketika pandemi ini mulai landai, orang mulai bergairah lagi. Di dunia pelayanan juga sudah mulai onsite, mulai ibadah tatap muka, orang mulai semangat lagi. Tiba-tiba kena ini varian varian baru ini, kita harus onsite online lagi, dan itu membuat banyak orang kemudian sampai kapan ini begitu. Apalagi ada gosip, ada muncul lagi varian baru, varian Lambda yang dari Peru yang katanya mungkin lebih dahsyat, sampai orang kemudian ini terlalu besar bagiku. Ya, jadi orang tawar hati karena masalah terlalu besar. Yang kedua, juga karena merasa sendiri. Ya, perasaan sendiri ini yang juga menjadi tantangan besar bagi banyak orang ketika menghadapi berbagai masalah. Salah satu tokoh di Alkitab yang mengalami tawar hati karena merasa sendiri, yaitu Elia, Nabi Elia. Nabi Elia ini sebetulnya seorang nabi besar yang luar biasa. Tetapi kemudian terjadi perubahan yang sangat cepat. Dari kemarin dia menang melawan 400 nabi Baal dan 450 nabi Asyera, mengalami kemenangan yang gilang gemilang, tetapi berganti hari saja langsung keadaannya berubah drastis. Dia dari seorang nabi yang gagah perkasa, yang menang gilang gemilang, menjadi pelarian, menjadi orang yang lari, merasa sendiri. Nah, orang yang merasa sendiri ini biasanya punya kompleks, problem emosi yang kompleks. Yang pertama yaitu merasa tidak lebih baik dari yang lain. Sampai nabi besar ini ingin mati. Dia berkata di dalam 1 Raja 19 ayat 4, tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati. Katanya, cukuplah itu sekarang ya Tuhan. Ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini fenomena yang juga terjadi sekarang ini. Hamba-hamba Tuhan akibat COVID ini mengalami keterkejutan macam-macam.
sekarang ini banyak orang merasa ditinggalkan. Dulu, pada waktu tatap muka, jelas jemaat saya siapa. Jelas pelayan saya siapa. Jelas yang mensupport saya siapa. Tapi begitu online, wah, sekarang kita buka laptop, itu udah kayak pasar itu. Ada yang khotbah menawarkan kesembuhan, ada yang khotbah menawarkan suksesan, ada yang khotbah menawarkan macam-macam. Dan dalam hitung, kalau dulu ya orang pindah gereja begitu ya, kita harus melewati hambatan psikologis yang lumayan untuk pindah gereja. Tapi sekarang tinggal klik, udah langsung ceng begitu. Sehingga banyak hamba Tuhan kaget. Sekarang siapa yang ikut aku? Jadi hamba Tuhan cerita ke saya, merasa sendiri. Dan merasa kemudian kaget dengan perubahan teknologi. Ini teknologi kan jadi canggih. Lewat Zoom, lewat YouTube, lewat Instagram, lewat berbagai macam platform. Ada banyak hamba Tuhan yang gagap, buru-buru mencet, bikin YouTube, bikin ini. Mau ikut Zoom aja ini gimana. Bahasa Jawanya nanak nunu, begitu saudara. Sehingga merasa aku ini tidak lebih baik. Aku kayaknya udah ketinggalan. Dan akhirnya tawar hati. Memang belum sampai aku ingin mati, belum. Tapi tawar hati itu sudah mulai merasuki banyak orang. Beberapa teman yang dagang juga begitu, yang bisnis. Mereka begitu lihat pola dagang yang sekarang seperti ini, kaget. Toko tutup, rumah makan tutup, bengkel tutup, itu banyak. Gitu. Merasa tidak lebih baik. Tawar hati. Bukankah apa yang dialami Elia ini relevan dengan kita? Betul? Ya, tawar hati. Dan kemudian apa yang dialami oleh Elia? Lelah. Lapar. Nah, ini dua-duanya ini gandeng ini. Udah lelah, lapar lagi. Udah lapar, lelah lagi. 1 Raja-Raja 19:5-8 berkata begini. Sesudah itu, ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Tetapi malaikat itu, sesudah itu, ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia, serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Ketika ia melihat sekitarnya, ini ayat 7. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak, perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Maka bangunlah ia lalu makan dan minum. Dan oleh kekuatan makanan itu, ia berjalan 40 hari, 40 malam lamanya, sampai ke gunung Allah, yakni Gunung Horeb. Bapak Ibu Saudara, setelah krisis yang mengakibatkan tawar hati bagi Elia, mulailah lelah dan lapar.
Berapa banyak sekarang kita temukan orang-orang yang demikian. Makanya BPD GBI juga melakukan bantuan kepada gembala-gembala yang lelah dan lapar. Mungkin secara fisik nggak terlalu lelah karena di rumah terus. Tetapi jiwanya yang lelah. Lelah dengan berbagai macam pergumulan. Sehingga mereka kasihan. Ya, ini. Tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan hamba-Nya. Kita adalah umat-umat biji mata Tuhan. Amin. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Dengan caranya, dia melayani setiap orang, itu unik. Cara Tuhan melayani Musa yang kesepian. Dan cara Tuhan melayani Daud yang kesepian. Serta melayani Elia yang kesepian. Berbeda-beda. Saya percaya Tuhan melayani kita secara unik. Sesuai dengan kepribadian kita masing-masing. Amin. Jadi jangan bermimpi setelah ini, Tuhan tolong kirim malaikatmu kasih makan saya. Tapi Tuhan melawat umatnya, melawat hambanya. Dia mengirim malaikat untuk melayani. Apa yang dilakukan oleh malaikat? Dia memberi istirahat. Dia memberi makan, dia memberi minum. Saya tidak baca itu, malaikat menegur Elia. Hei Elia, ngapain kau? Lari dari panggilan ya? Gitu, tidak. Hei Elia, gimana kau punya masalah? Nggak doa, nggak puasa, malah lari. Gitu. Enggak. Sama sekali tidak keluar teguran. Marah dari malaikat. Tetapi yang dilakukan malaikat apa? Dia memberi istirahat, memberi makan, memberi minum, sampai 2 kali. Nah, kalau orang Jawa bilang sampai tanduk maneh gitu, tambah lagi. Karena malaikat tahu, bos, ini perjalanan panjang bos, jangan makan sekali, makan 2 kali. Contohnya tambah. Karena apa? Perjalanannya panjang. Tuhan itu tahulah kebutuhan kita. Bagaimana caranya dia menghibur kita, menguatkan kita, mengajari kita. Dia tahu tahapan-tahapannya. Dia tahu. Satu kali Petrus juga sempat dirundung duka. Kehilangan gairah dan semangat karena pemimpin idolanya mati. Tapi Yesus punya cara untuk treatment Petrus, yaitu apa? Petrus diajak ke pantai Galilea lagi. Karena di sanalah Petrus mendapat panggilan yang pertama. Di pantai yang sama, Petrus mendapat panggilan yang sama. Dan setelah itu, Petrus diajak mengulang peristiwa yang hampir sama. Yaitu apa? Semalaman menangkap ikan dan gagal. Setelah itu, sama lagi. Dia disuruh menebarkan jala dan dapat ikan banyak. Yesus ingin mengembalikan Petrus kepada panggilannya. Dengan cara yang unik. Ya ini hanya untuk Petrus, kepada yang lain enggak. Gitu. Yaitu dibawa ke Galilea, disuruh mancing, disuruh menjala ikan, dan setelah itu begitu dia mendarat, Yesus sudah panggang-panggang roti dan panggang-panggang ikan, nggak usah nunggu ikannya Petrus. Berarti Yesus yang melayani. Dia betetin sendiri ikannya, bersihin, panggang-panggang, tinggal makan. Baru setelah makan, dia ajak sendiri. Terus, ikut saya yuk. Kemana bos? Ayo jalan. Gitu. Maka Petrus mulai berjalan sepanjang pantai Tanjung Bayam. Di sana Yesus berdua. Terus dia pertama-tama nanya keluarga mungkin, nanya mertua mungkin, dan sebagainya. Setelah itu baru dia bertanya,
Petrus, apakah kamu mengasihi aku lebih dari segalanya? Kemudian Petrus jawab, yes bos, siap. Gitu. Habis itu jalan lagi, gitu. Terus tanya lagi. Tuhan punya cara yang unik untuk mendekati masing-masing. Dan Tuhan kali ini sedang bekerja kepada Nabi besar Elia untuk mengembalikan dia dari panggilan yang hilang dari hatinya. Dan cara dia unik. Yaitu apa? Memberi istirahat, memberi makan dan minum, bahkan nambah 2 kali. Ya, karena perjalanan masih panjang. Bapak Ibu Saudara, perjalanan kita masih panjang. Amin. Tidak hanya sampai sekarang, ini masih panjang. Tuhan menyediakan kemuliaan yang besar di depan kita. Karena itu, mari kita pandang ke depan. Allah melawat Elia. Memberi istirahat dan makan yang cukup. Dan kemudian sampailah Elia di goa setelah perjalanan yang panjang. Nah, setelah di goa beberapa hari, Elia belum sadar juga akan panggilan Tuhan. Masih belum sadar. Belum update ini pikiran dan hatinya terhadap panggilan Tuhan. Sehingga setelah istirahat yang cukup di goa, maka Tuhan melawat Elia. Tuhan kemudian mengajak Elia keluar dari goa yang gelap. Elia, keluar. Jangan di dalam aja, suntuk di dalam, gelap di dalam, keluar. Maka Tuhan panggil Elia keluar. Nah, cara Tuhan itu unik. Pada waktu Elia melongokkan gitu, tiba-tiba ada angin yang besar. Elia kaget. Tapi Alkitab itu unik. Setelah angin besar lewat, Alkitab mencatat, maka tidak ada Tuhan di sana. Loh, unik nih. Tuhan mengadakan angin yang besar sampai Elia kaget. Tapi setelah itu tidak ada angin besar. Habis angin besar, ada gempa. Setelah gempa, dicatat lagi di Alkitab, tidak ada Tuhan di situ. Jadi Elia nggak ada Tuhan, ya diam aja. Habis itu, api sekarang di depan goa. Setelah api di depan goa, Alkitab lagi nulis, tidak ada Tuhan di situ. Nah, Tuhan ini ngajak bercanda ini ternyata. Elia yang stres di dalam goa, diajak main-main sama Tuhan. Yang pertama, angin yang besar. Yang kedua, gempa bumi. Yang ketiga, api. Terus yang keempat, angin sepoi-sepoi. Dan di dalam angin sepoi-sepoi itu ada Tuhan. Dia berkata, apa kerjamu di sini? Kalau bahasa kita, apa kau bikin? Gitu. Tuhan berkata, apa kau bikin, Elia? Bapak Ibu Saudara, itulah waktunya panggilan Elia disegarkan. Pada waktu itu Elia ngeluh kepada Tuhan bahwa dia seorang diri saja. Tidak ada orang yang melayani Tuhan. Tapi Tuhan bicara, Elia, jangan berpikir cuma kau yang mengasihi Tuhan, cuma kau yang melayani Tuhan. Masih ada ribuan orang yang mengasihi aku dan melayani aku. Dan kedua, bukan hanya itu, setelah ini engkau akan bertemu
dengan seseorang yang akan bersama-sama dengan engkau. Dan setelah panggilan disegarkan, Elia keluar dari goa. Elia kembali meninggalkan goa itu dan dia bertemu dengan Elisa. Generasi baru bangkit. Dia tidak sendirian lagi. Dia tidak sendirian lagi. Ada generasi baru yang bangkit. Yang akan memiliki pengurapan 2 kali lipat. Yang akan lebih dahsyat dalam karya dan kuasanya kepada Tuhan. Elia menjadi kuat. Bapak Ibu Saudara, apa yang kita pelajari dari Elia? Tawar hati itu menghilangkan semangat. Tawar hati melumpuhkan kekuatan kita. Dan saya mau sampaikan, setiap tokoh Allah bekerja dengan caranya yang unik. Tapi Tuhan menolong. Kepada Musa yang kehilangan visi di padang Midian, Tuhan punya cara mengembalikan panggilannya kepada Musa. Kepada Daud yang putus asa di antara bukit-bukit batu, Tuhan punya cara melawat dia. Satu kali tuh Daud takut, tapi Daud juga iri. Dia melihat orang-orang yang tidak takut akan Tuhan, malah hidupnya segar, gemuk dan segar. Dalam frustasinya Daud membandingkan dirinya dengan orang-orang yang tidak benar. Dan orang-orang yang tidak benar itu hidupnya gemuk dan segar, kata Daud. Tapi Tuhan punya cara sendiri melawat Daud yang demikian. Dengan membukakan matanya bahwa orang-orang yang demikian berada di tempat yang licin. Kepada Paulus juga pernah pengen mati rasanya. Tapi Tuhan melawat dia. Kepada Petrus yang baru saja kita baca, juga demikian. Saya yakin Tuhan yang mengenal kita, Tuhan juga tahu caranya mengembalikan kita kepada panggilannya, menyegarkan panggilannya, dan kita tetap kuat di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya belajar begini. Setiap orang punya masalah. Setiap orang punya pergumulan. Tetapi orang yang di dalam Tuhan, dia akan mengalami lawatan Tuhan. Dia akan mengalami cara Tuhan yang unik untuk mengangkat dia kembali. Mengalami kekuatan, penyegaran, dan terobosan baru yang dikerjakan Tuhan. Bagi Elia terobosan baru yaitu dia menemukan ribuan orang yang masih mencintai Tuhan. Dan seorang penerusnya, generasi baru, dengan kuasa dan urapan yang 2 kali lipat. Karena itu bagi kita sekarang, ayo kita datang kepada Tuhan. Apapun pergumulan kita. Jangan banding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Jangan banding-bandingkan diri kita dengan saudara-saudara kita. Tetapi percayalah bahwa Tuhan mengenal kita. Dengan caranya yang spesial, yang unik. Dia bekerja dalam hidup kita. Dia memberikan jalan baru kepada kita. Dan dia mengangkat kita semuanya. Oke? Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk
apa yang telah Engkau kerjakan dalam hidup kami. Segala kesulitan kami, pergumulan kami, tantangan kami. Satu hal yang kami tahu bahwa Engkau ada di sana. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Dengan caramu yang khusus bagi setiap kami. Engkau mengembalikan kepada kami, kepada panggilanmu, kepada anugerahmu, kepada rencanamu. Terima kasih Tuhan, secara khusus untuk GBI Tanjung Pujian. Tuhan, biar Engkau yang telah memulainya, Engkau terus melanjutkannya dengan anugerahmu yang berlimpah-limpah. Untuk Bapak Gembala dan seluruh pengurus, Tuhan, Kau menyatukan hati mereka bersama-sama bergandengan tangan, melayani Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Terpuji namamu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin, amin. Tuhan memberkati kita semuanya.